engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu maksudnya apa? Kalau saya mau menjawab, pada saat Yesus menyampaikan itu masih dia di dunia atau secara manusia. Setelah Allah mengangkat dia ke surga, setelah dia Allah tidak menampakkan lagi. Dia lagi, nah seperti itu keimanan dia kami, tidak Bang. nampak lagi. Setelah dia terangkat, dia tidak menampakkan diri lagi. Betul? Percuma Bang, percuma kamu mau pengaruh orang ke surga. Berarti Anda membantah Yesus. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Aku lagi sama kami Bang gitu. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus kalau begitu? Aduh, bagi saya bagaimanapun cara mau Bang nggak bakal merubah Bang. Itulah artinya Anda tidak percaya Yesus berarti. Kata dia, kamu yang menghakimi, Yesus Bang. mengatakan, Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Kenapa Anda percaya Paulus? Abang pernah melihat Allah, Abang? Pernah? Kenapa jadi ke saya? Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi kami, Nabi Isa, ketika ingin dibunuh oleh kaumnya Bani Israel, diangkat oleh Allah, tidak pernah lagi turun selain nanti di akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu, ya, yang datang kepada Paulus siapa? Terus yang datang ke Paulus siapa? Bang, itu babak kan kayak gini Bang, usir semua Bang. Percuma Bang, nggak ada pengaruh Bang. Sampai kapan pun nggak berpengaruh Bang. Memang, karena Yesus mengatakan bahwa Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Nggak ada Bang, nggak ada itu Yesus. Loh, Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Seperti abang begini lah menyesat-nyesat. Loh, saya tidak datang dengan mengatasnamakan Yesus. Tidak dong. Saya tidak pernah mengatakan Yesus datang kepada saya. Beda dengan Paulus. Kami Bang. Beda dengan Paulus mengaku melihat Yesus, padahal Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Ayo, berarti Paulus ini berbohong. Sebetulnya saya tahu abang ini pasti memahami dalam Bible itu, pasti memahami. Ya, justru karena itu saya paham, makanya saya menyampaikan. Justru karena saya paham. Lalu abang ini kan cuma abang cuma mendengarkan doktrin doang di gereja. Abang tidak pelajari Bible. Nggak ada doktrin di gereja tuh Bang, nggak ada doktrin di gereja tuh Bang. Iya, kalau bukan doktrin, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Siapa bilang saya? Siapa bilang saya? Iya, buktinya Anda menjadi pengikutnya. Buktinya Anda ke gereja, berarti percaya kepada Paulus. Tidak ada. Anda nggak ke gereja? Itu cari Yesus. Lah, Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Ada Yesus mengajarkan ke gereja. Bang, nggak usah pelintir kasihan mana saya yang bertanya, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Kan nggak ada. Justru abang iya yang kayak gini nih masa jadi nanti Bang, pelintir ayat itu nggak boleh gitu Bang. Loh, kok jadi saya pelintir? Mana yang saya pelintir? Anda yang memelintir ajaran Yesus kok. Anda yang memelintirnya, bukan saya. Lama-lama di dunia ya. Kita akan diperhadapkan dengan Tuhan nanti itu. Di situ nanti kamu merasa, di situ nanti kamu jangan ke Tuhan dulu, ke Yesus dulu. Yesus tanya Anda, siapa yang suruh Anda menyembah Dia? Coba. Ayo. Loh, itu kami Bang, iman kami Bang. Iman kami, saya nggak peduli iman Anda. Saya bertanya, ketika Yesus bertanya kepada Anda, siapa yang suruh kau menyembahku? Apa jawaban Abang? Nggak perlu saya jelaskan sama kamu Bang, percuma. Percuma. Pertanyaan itu Bang, percuma saya jelaskan itu. Ya. Memang nggak ada penjelasannya selain doktrin. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya.
Justru di kanal kami ini bang yang mendoktrinkan orang bang, tapi nggak mempan. Saya mendoktrin apa? Saya doktrin apa? Saya hanya membawa data. Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku Iya. lagi. Data-data yang kamu Berarti- bawa tuh kamu pelintir. Berarti Paulus yang dilihatnya itu bukan Yesus. Ayat itu kamu pelintir bang. Saya bacakan Matius 23:39. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mana saya pelintir? Yang mana yang saya pelintir? Nggak ada. Firmannya kan enggak pernah ada kelihatan. So, firman kan ada kami pegang semua bang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Jangan dipelintir. Bukan firman di situ. Engkau tidak akan melihat Yesus lagi. Betul. Tapi perkataannya, firmannya tetap ada pada kami. Kok kami? Yesus hanya bicara kepada kaumnya Bani Israel. Kok kami? Kristen tidak dihitung di situ. Apalagi orang kaya. Mana ada? Yesus hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Dayak, bang. Anda itu hanya doktrin. Hanya didoktrin dari Belanda masuk ke Nusantara, didoktrin sama mereka. Yesus itu hanya untuk Sama dengan kaumnya Allah, Bani Bang. Israel. Sama dengan Allah kamu bang. Allah kamu nggak lihat orang Bugis. Tuhan kami datang melalui Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Ayo. Sama bang, sama. Di mana Yesus berkata untuk seluruh manusia? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Yesus berkata untuk seluruh manusia? Di mana? Enggak ada, bang. Jadi jangan Anda pelintir ajaran Yesus. Mentang-mentang Anda merasa sebagai pengikutnya, Anda nabrak semua. Akhirnya ujung-ujungnya kabur kan? Minta naik 2 kali, berharap bisa mendokma orang. Giliran dah sanggup, langsung pergi tanpa pamit. Itu abangku. Jadi lembutkan hati abang. Baca lagi Matius 23:39 itu. Lembutkan hati, baca dalil itu. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Siapa engkau? Orang Farisi. Berarti Paulus tidak akan melihat Yesus lagi. Nah, berarti yang datang kepada dia mengaku Yesus itu siapa? Nah, itu masalahnya di situ. Halo, silakan. Semangat malam. Tadi kupikir dari suaranya pintar, ternyata jemaat biasa juga nya. Ya. Malam saudara. Topiknya apa ya? Buka. Topiknya yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Boleh ndak buka kamera, Bang? Buka maskernya juga dong, Bang. Buka kamera, Anda pakai masker aja atau pakai helm? Kalau pakai helm silakan. Ini kan bukan COVID. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan pribadi-pribadi kita, Bang. Silakan aja. Dari pribadi juga, Bang. Ya tapi kan aturan komal saya harus buka kamera, Bang. Gimana dong? Iya, kita kan juga pengen kenal Bang Suma itu seperti apa orangnya, perawakannya seperti apa. Lihat aja di film saya Kan selama banyak ini- kok. Di film saya ada, Anda bisa lihat di Banyak. film Doti. Sebentar lagi film saya yang terbaru juga ada. Saya nggak pakai masker, nonton aja di situ. Kan begitu, abang kan bagus. Nah, ganteng kali pun, tapi sayang agak gelap, Bang. Iya, Nah, maaf, silakan. di kamar soalnya. Iya, nggak apa-apa. Gimana dong? Gini, Ternyata yang datang belum kepada ya. Paulus itu bukan Yesus. Berdasarkan Nggak gitu. Matius 23 nomor 39. Sebelum masuk ke topik, boleh nggak saya bertanya? Silakan. Kenapa pagi, siang, sore, malam abangnya selalu bahas soal agama kita gitu, Bang? Saya jawab. Faedahnya apa sih sebenarnya? Oke, saya jawab. Gini, belum saya belum Agama selesai. Kri- Belum selesai. Oke, silakan. Belum selesai. Silakan. Seharusnya
masing-masing kita itu berfokus pada agama dan kepercayaan kita masing-masing. Lebih baik kita mengurus iman dan percaya kita, lebih baik kita mengurus rumah tangga dan keluarga kita dengan baik dan benar daripada kita ngurusin rumah tangga ataupun urusan orang lain gitu Bang. Itu yang pertama. Sudah? Saya ikuti Abang kurang lebih sebulan sejak saya gunakan TikTok. Selalu saja live Abang nggak pernah berbicara soal hal yang di luar konteks daripada ajaran dan kepercayaannya Abang. Selalu Pernah dengar namanya Edis TV? Enggak Bang, saya enggak. Ini jangan ngurusin soal yang lain dulu. Loh. Orang-orang Kristen itu sibuk bagaimana caranya mengkristenkan Indonesia dengan menghalalkan segala cara. Enggak seperti itu Bang. Enggak Seperti itu. Jangan pura-pura tidur. Jangan pura-pura tidur. Itu Jangan pura-pura urusan tidur. Edis mah urusan dia. Nah, bukan cuma saya. Edi saja. Lembaga Bible Anda saja. Syukran, sahabat Kikocat. Lembaga pencetak kitab Anda, Lembaga Bible Indonesia, itu mengambil istilah-istilah Islam itu tujuannya untuk mengkristenkan Indonesia. Oh. Di Kristen itu ada amanat agung Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang menjadi Kristen. Itu makanya misi Kristen itu halus sekali. Meskipun ada yang kasar, yang langsung terang-terangan dari rumah ke rumah membawa Bible dan mengatakan ini loh Injil. Oh, kalau itu kan kalau yang dari Perima itu bukan Protestan Bang, bukan Katolik. Ya, semuanya Kristen Ya, begitu. Coba anda lihat orang berkhotbah dari pasar ke pasar, dari di atas bus, mereka menjajakan Yesus di atas bus. Itulah Kalau itu agama Anda Kristen tuh. Protestan ataupun Kristen Katolik atau gereja Bethel. Nah, itu kami nggak peduli Kristen apapun namanya, Kristen apapun itu, yang jelas mereka menjalankan isi Bible. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu gimana itu? Masa kami harus diam-diam membiarkan anak-anak keturunan kami jadi Kristen? Enak aja. Nggak boleh. Jadi masing-masing kita. Gini Nah, Bang, itu bukan pribadi, itu perintah Bible. Itu bukan pribadi, memang gini Bang, perintah dalam Bible. undang-undang setiap orang itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi Dan berhak tanpa menjalankan tanpa menjalankan agamanya. itu semua berpulang pada pribadi masing-masing Bang. Keterpanggilan seseorang untuk dia mau memeluk iman dan kepercayaannya dia itu berpulang pada pribadi masing-masing, panggilan rohani masing-masing, bukan dengan doktrin ataupun dogma ataupun dengan cara yang seperti Abang bilang menjual nama Kristus di tempat-tempat umum. Itu bukan caranya Nah, orang kan itu Kristen fakta, sebenarnya. itu fakta kan yang kalian lakukan. Hanya segelintir orang yang menggunakan Bukan hanya segelintir. Secara lembaga Bible Indonesia menggunakan istilah Islam mereka gunakan itu untuk Kalau memurtadkan secara orang. lembaga kitab Indonesia tidak. Nah, terus kenapa kitab Anda disebut Alkitab? Apa tujuannya? Iya, Alkitab itu adalah dasar firman yang menjadi. Kenapa buku yang datang dari Barat Anda sebut Alkitab? Apa Bible kan tujuannya? dalam bahasa Indonesia kan disebut Alkitab gitu. Alkitab itu bahasa Arab, bahasa Quran. Sengaja Kristen, di mana Kristen pergi, di situ mereka mewarnai diri mereka sesuai dengan budaya yang ada di tempat tersebut.
Begitulah Kristen. Oke bang. Oke. Lanjut Jadi, topiknya apa ya bang? Itu topiknya Matius 23:39, yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Lalu yang datang siapa? Yang abang tahu? Makhluk asing yang memakai nama Yesus. Aduh abang. Kita memang beda. Secara iman kepercayaan kita memang beda bang. Jadi kalau kita mau kita mau argumen, bukan masalahnya. Sampai dimanapun nggak akan ada titik temu. Makanya kan saya bilang minimal anda dengan Yesus berdamai. Oh, saya berdamai. Yesus yang mana dulu? Yesus Kristus. Ya, yang datang ke Paulus. Beda dengan anak Maria. Anak Maria bukan Tuhan. Saya mau mengambil satu perkataan abang bahwasanya Yesus hanya datang kepada bangsa Israel. Iya, Ketahuan abang, Yesus itu Tuhan dan juru selamat umat manusia, bukan hanya itu untuk yang bangsa Israel. Yang datang kepada Paulus, ya. Beda. Yesus yang nabi untuk Bani Israel. Itu dua pribadi yang berbeda, dua oknum. Sejak bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Israel di tanah perbudakan di Mesir, itu 12 suku bangsa Israel itu mereka terpecah belah bang. 11 suku bangsa Kristen. Bentar bang. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Daripada bangsa Israel. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Percuma. Nah gini, kalau abang bilang Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, saya mau jelaskan sedikit banyak tentang peristiwa tentang bangsa Israel itu. Dia hidup di tanah perbudakan selama di tanah Mesir itu, mereka keluar. Itu ada salah satu suku bangsa yang sampai hari ini mereka itu belum kembali ke Israel. Itu namanya suku Gad. Dan suku Gad itu telah berbaur ke hampir seluruh dunia yang ada di saat ini. Dan hanya satu suku bangsa itu yang belum kembali ke Israel bang. Untuk ketahuan abang, dari kedua belas suku bangsa Israel, 11 suku itu telah pulang. Hanya satu suku yang belum kembali. Nah, Anda sendiri berasal dari suku mana? Kenapa? Anda sendiri berasal dari suku mana? Kalau saya suku Gad. Anda boleh tertawa bang. Inilah anehnya. Coba siapa? Dari mana? Coba dari Gad bin mana sampai ke abang. Karena Saya orang Yahudi itu, Bani Yakub itu adalah bangsa yang paling bersih di dalam memegang silsilah mereka. Orang Arab dan orang Israel itu paling menjaga silsilah. Sekarang saya tanya ke abang, kalau memang abang banyak tahu soal Alkitab, soal bangsa Israel, yang saya bilang itu benar nggak? Soal satu suku bangsa yang belum kembali ke Israel. Bukan cuma satu suku bangsa. Dari ke-11 suku itu, 12 suku itu, saya kasih dalil. Bukan sifat. Saya kasih dalil di dalam Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari Bani Yakub itu dibuat berserak ke seluruh penjuru mata angin. Nah, sekarang mana dalilnya? Anda, kalau kaum Gad itu belum kembali kepada Israel. Iya, memang berdasarkan sumber data yang ada, memang salah satu suku yang belum kembali itu suku Gad. Di mana dalilnya? Bukan soal dalilnya, Bang. Ini berbicara tentang data yang Data apa? Yes, tentang suku bangsa Israel yang belum kembali ke Israel. Mana datanya?
Coba abang searching aja di Google. Terlalu lama Anda ikuti Paulus, jadinya kayak gini. Jadi Paulus loh. Yesus berkata kepada orang Farisi, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai nanti datang detik-detik kiamat. Sekarang saya mau Terus tanya dari ke abang. tadi. Dia tanya terus. Sekarang yang datang kepada Paulus ini itu siapa gitu loh? Nah, udahlah. Karena Bang, Yesus- saya mau tanya ke Bang Suma. Saya mau tanya ke Bang Suma. Yang datang di akhir zaman itu siapa? Yesus. Sekarang abang percaya Kenapa dia kepada datang? siapa? Kenapa dia datang? Karena ada terdakwa kalian Kristen. Bang, saya mau dipotong dulu. Saya mau tanya ke abang. Saya mau tanya ke abang. Iya. Yesus itu selamat nggak? Kenapa? Yesus itu juru selamat nggak? Juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Di akhir zaman Datang untuk mengusir orang-orang yang bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. sekarang saya mau tanya ke abang. Matius 7, 22, 23, orang-orang Kristen, orang ke abang. asing itu diusir oleh Yesus. Sekarang saya mau tanya ke abang. Di akhir zaman, abang percaya Yesus juru selamat tadi kan? Ya, bagi Bani Israel. Berarti kalau yang abang imani sekarang tentang arti dari kata juru selamat itu sebenarnya sejatinya itu siapa yang bisa membawa kehidupan atau keselamatan di akhirat nanti itu siapa? Jadi Nabi Isa atau Yesus itu juru selamat bagi kaumnya sendiri. Siapa itu? Ya, Nabi Isa, Yesus menyelamatkan kaumnya sendiri. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya sendiri. Tidak Nabi Muhammad menyelamatkan kaumnya sendiri. Makanya nanti di akhir zaman ada yang bukan kaumnya Yesus datang tuh di Matius 7, 22, juru 23. selamat itu hanya satu, Bang. Kata siapa juru selamat itu satu? Juru selamat hanya satu. Nabi Muhammad juga juru selamat. Itu, Bang. Juru selamat Nabi Muhammad, juru selamat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Juru selamat itu juru selamat, juru salam, juru Islam. Yesus itu juru Islam. Sedangkan Anda Kristen itu pengikut Paulus. Beda. Oh, tidak, Bang. Kami bukan pengikut Paulus. Yang kami sembah Lalu bukan siapa Paulus. yang mengajari Anda menjadi bukan Kristen Paulus. kalau bukan Paulus? Yang mengajari Anda Gitu, sekarang Bang. menjadi Kristen ke gereja, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan, itu kalau bukan Paulus, lalu siapa yang ngajarin? Yesus tidak pernah ngajarin. Yesus tidak pernah ngajarin kekristenan. Berbicara soal makan babi dan yang lainnya itu bukan soal makanannya, tapi itu lebih pada Nah, perkataan. itu ajaran Paulus. Itu ajaran Paulus itu. Itu bukan Kalau ajaran Paulus Yesus, loh. ajaran Yesusnya Matius 5:19, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain makan babi, dia akan menempati tempat terendah, yaitu neraka. Itu dalil. Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 nomor 16, babi halal. Jangan lagi mau diatur tentang haram halal, semuanya semua yang haram itu halal. Gitu. Itu Paulus, beda dengan Yesus. Makanya ku bilang tadi, Matius 23:39 harusnya Anda perdalam di situ. Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Nah, berarti Paulus tidak akan melihat Yesus lagi. Tetapi Paulus justru tiba-tiba saja mengaku Yesus datang kepada dia.
Ayo, mana yang mau Oke deh. dipercaya, Yesus atau Paulus? Kan Udah, gitu. Bang. Oke, Udahlah, yang itu udah inilah. Saya siap. mau tanya Bang, soal Arum Ya, gimana ya? silakan. Arum itu seorang Muslim, lalu pacaran dengan orang Kristen, lalu murtad. Di dalam pemurtatan dia, antara dia murtad sudah sering ke gereja, dengan masa baptis dia masih bimbang, ragu dia itu. Akhirnya dia temukanlah komal-komal apologet Islam, naiklah ia untuk membela imannya yang baru. Tapi setelah berdebat dengan kami, dia ngaku pendeta, dan kemudian dia kalah dalam berdebat. Akhirnya dia mualaf kembali. Nah, setelah dia sudah kami syahadatkan, ada laporan dari tempat kerjanya bahwa KTP dia ini masih Islam. Nah, jelas masih Islam karena baru murtad dan belum dibaptis. Nanti setelah dibaptis baru dia ganti KTP. Nah, setelah dia dalam proses itu, dia datang ke kami tuh berdebat. Bahkan dia secara offline berdebat juga. Memang dia murtadin. Salahnya dia karena dia mengaku pendeta. Di situ salahnya. Harusnya dia mengaku murtadin doang, murtadin saja, ngapain bawa-bawa pendeta gitu loh. Akhirnya kami euforia, sudah memualafkan seorang pendeta. Cek percek ternyata bukan pendeta, kan menipu itu namanya. Berarti biadab juga dia kan? Memang biadab, sangat biadab. Itu ada video Sangat klarifikasinya biadab. viral itu. Iya, memang dia biadab, kurang ajar. Bahkan sampai seorang abang kita Deddy Miswar pun kena tipu sama dia. Sampai dia diajak main film karena dia di situ mengaku pendeta, maka dia ajak main film. Mau ndak? Yakin ndak sebagai pendeta? Mau pak, mau pak. Rupa-rupanya dia mau cari duit untuk modal kawin, gitu. Ajar memang. Itu yang saya sesalkan, itu karena ngaku pendeta itu yang saya tidak suka. Gitu bang, itu mencederai Kristen juga, menyakiti orang Kristen. Rupa-rupanya Iya, dia Bang, cuma saya- murtad jemaat biasa. Oke deh Bang, saya segitu aja deh Bang Suma. Oke, Nanti oke, kalau lain saudara kali kalau- William, thank you. Thank you bang Oke ya. Bang, Sip, sip. Makasih. Ya Bang. Ya. Silakan teman-teman non-muslim yang naik lagi, yang sedikit agak paham Bible, supaya kita bicara data. Emang di bawahnya itu mitra 10 rame. Naiknya pakai lift. Berapa 2 lantai doang pakai lift. Saudara Si Hombing, semangat malam. Nona Vida, Nona Vida, selamat malam. Halo Nona Vida Si Hombing. Betul-betulin di YouTube, ehonya benar-benar panjang kali bang, sampai 3,5 meter. Nah, cek. Sakit kuping orang di sana tuh. Tunggu. Halo? Cek. Ci. Halo? Halo Ci. Cek, cek. Cek. 1 2 1 2. Bom 2 3. Bom. Bom kejar kambing. Kambing kejar bom. Ci. Cek.
Bom-bom main kelereng sama kambing. Ah, udah mulai bagus. Tes. Oke. Ternyata di situ penyakitnya, saudara-saudara. C. Oke. Sudah agak lumayan kan, teman-teman? Ya dong. Cekcok. Bom bom. Ah, udah bagus. Oke deh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari sekte mana, Bang? Kita bukan Sekte aliran mana? sekte, Bang. Iya, Kita Katolik, bukan aliran Protestan. sekte. Kita ini yang namanya Kristen itu, Bang, bukan masalah sekte. Kami Kristen mengakui itu bahwa aliran itu satu, Bang. Iya, Bisa dipahami Terus. kira-kira nggak? iya. Protestan atau Katolik? Itu saya Protestan, Bang. Tapi Protestan, oke. menurut saya itu begini, Bang. Bisa saya punya waktu berbicara? Silakan. Oke, saya minta 1 menit aja, Bang. Menurut Oke. saya itu Kristen itu sekte itu hanya dibagi berdasarkan organisasi atau kemauan individual, Bang. Oke, buka kamera dulu, Bang, sambil kita ngobrol. Silakan. Mak, Bang, saya di pelosok ini dalam keadaan mati lampu, Bang. Bukan saya apa-apa. Bisa saya buktikan walaupun saya on cam ini tetap gelap, Bang. Coba, Bang, coba. Coba kita lihat Oke, bisa. gelapnya seperti apa. Cik, Oke. tes, mic, Oke, Bang. cik, Oke, oke. cik. Oke. Kok jadi bisu ini dia? Oke, Bang. Jadi aneh nih. 1 2 tes. 1 2 cek cek cek. Bom bom. Bom bom lari tanpa celana dalam. Cik. 1 2 Mana, Bang? tes mic cik. Oke. Wih, benar-benar gelap, Tolong Abang. kita berkomunikasi secara, ya, Bang. Ini saya tidak berdusta. Kita akademisi saja, Bang, berbicara. Iya, silakan. Silakan, Bang, silakan. Jadi kayak gini suaranya ya. Jadi begini, argumen yang akan Abang angkat pada malam ini apa sih, Bang? Saya mau menantang argumen Abang. Selama ini saya nonton PT-PT Abang itu selaku, mohon maaf ya, Bang, Abang itu merendahkan ya agama kami. Tolong, Bang, Saya Abang gak usah merendahkannya yang cek-cek, mana? Bang. Saya paham. Ya, Cek, bisa cek. saya utarakan Yang- satu hal, Bang? Iya, silakan, Abang, silakan. Ya, tapi terlebih dahulu saya minta maaf, Bang. Abang tidak usah cek sound dulu, Bang. Saya jelas mendengar suara Abang. Abang gak usah cek sound lah, Bang. Oke, silakan. Silakan, Bang, silakan, silakan. Gini, Bang. Iya, gimana? Abang itu sering mengangkat tema dari itu ungkapan yang Abang bicarakan itu Al-Quran itu penyempurna, Muhammad itu nabi terakhir. Dalil apa yang Abang bawakan dan di ayat mana tertulis itu, Bang? Coba saya tanya sama Abang dulu. Di Bible atau di Al-Quran? Bisa Abang jawab terlebih dahulu dari keimanan Abang, dari Al-Quran dulu, baru Oke. nanti Abang bawa ke Bible. Saya siap Baik. menangkis. Jadi kalau berbicara Rasulullah Muhammad SAW, dia disebutkan kemudian sebagai penutup para nabi, Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam Al-Quran sebagai penutup para nabi dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Seperti itu, Bang. Nah, sedangkan kalau di dalam kitab saudara jelas diterangkan dalam Yang bunyinya seperti apa? Coba. Begini bang, mohon maaf bang, kusangkal. Kusangkal omongan abang. Ya. Bunyinya seperti Ya. apa? Coba jelaskan abang sama surah Al-Ahzab yang abang sebutkan. maka Muhammadin aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Ya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Ya, oke. Bang jabarkan dulu itu sama saya biar saya konfirmasi nanti menurut iman saya. Ya. Jadi Penjabarannya bagaimana itu? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang beberapa nabi sebelum beliau, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan seterusnya. Nah, setelah nabi-nabi ini diutuslah Nabi Muhammad sebagai penutup. Tak ada lagi nabi setelahnya. Begitu maksudnya. Nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad diutus hanya kepada kaumnya masing-masing. Sama seperti Nabi Isa, Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus mengaku dengan mulutnya hanya untuk Bani Israel. Jadi Kristen ini tidak ada nabi untuk mereka. Kemudian di dalam kitab saudara Yohanes di Yohanes 1 di data nomor 21 di situ dikatakan bahwa ada 3 yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang inilah nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 21. Begitu saudaraku, silakan. Oke, bisa saya tanggapi ya bang ya? Iya. Oke. Sekarang bujang mati baterai babi mati meter. Cek bom tes. Cek. Cek. Tes. Tes. Cek. PC. Bom. Kejar-kejaran bersama kambing betina. Tes. Ci. Oke. Abang tadi kenapa panggil makanannya dipanggil tadi? Dibilangnya babi. Silakan teman-teman naik ke atas. Waktu kita masih panjang. Ya, semangat malam saudara Kenzo. Oh, turun beliau. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Ya, kok apa ya? Dika, nah. Turunin lagi ehonya. Halo, Lagi. selamat malam.
Malam juga. Ada yang mau bicarakan Bang Juma? Dari mana abang? Dari Pekanbaru, Riau. Katolik, Protestan. Sama saja semua pengikut Kristus. Oke. Silakan buka kamera bangku. Pakai buka kamera Bang ya? Iya. Oke. Kan. Nah, itu kan bagus. Gimana? Ada yang mau dibicarakan Bang Juma dengan saya yang polos, saya nggak tahu apa-apa. Ini loh, Dek. Matius 23 pengakuan Yesus itu loh. Oh, siapakah aku katanya itu ya? Bukan. Jadi mana Bang? Engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan Melihat aku lagi. Sahabat Yasmin, syukran. itu. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke. Nah, berarti sejak Yesus terangkat ke langit, belum pernah kemudian turun ke bumi lagi sampai hari ini, kecuali nanti mendekati detik-detik kiamat. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus bukan dia. Gitu. Gimana itu? Berarti kalau betul yang datang ke Paulus ini bukan Yesus, berarti 2000 tahun kalian di gereja menyembah kepada bukan Yesus, Bang. Oke. Tapi ada di dalam Matius juga berkata, Bang, di mana ada 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di situ, kata Yesus, kata firman Tuhan itu ada juga. Iya. Di dalam Matius. Ada maksudnya ajarannya. Bukan datang dalam rupa cahaya, apalagi bersuara. Akulah Yesus. Kalau anda berkumpul coba dengan jemaat, tiba-tiba ada suara dari langit, akulah Yesus yang kau aniaya. Anda akan lari. Nah, ini masalahnya yang datang ke Paulus itu begitu, berbentuk cahaya dan ada suara kayak di film horor. Gitu Bang ya. Akulah Yesus. Ya, Cuman aku belum tahu isi poin ayatnya Bang. Abang bisa munculkan nggak Bang ayatnya? Matius 23 nomor 39. Lihat aja di HP. HP Alkitabnya ada gua di sini. Nah, baca dulu Biblenya coba. Coba ya. Ya. Boleh tutup kamera Jong ya, biar bisa fokus. Pairing. Oke, di mana tadi Bang ayatnya Bang? Matius 23 nomor 39. Oke, Matius. Iya, betul. Bom bom lari tanpa celana dalam ci. Udah besar kan suaranya? Jelas Bang, jelas. Oke. Okay. 23 ayat 39. Iya, betul. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang telah datang dalam nama Tuhan. Perikopnya di sini kan Bang, keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem. Nah, betul sekali. Nah ini kan Jadi, Bang, gimana Bang? Coba Abang lu mau nanya atau gimana Bang? ya, jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus berdasarkan dalil itu. Mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Titik.
Oke, Kalau tidak akan melihat berarti tidak melihat. gini Bang Juma. Silakan. Jadi Yesus itu, ayat Alkitab seringkali orang salah paham kalau tentang Alkitab ini Bang, dengan tentang ini ya poin yang di dalam ayat 39 ini tadi. Jadi kita harus baca perikopnya dulu, kita harus baca sebelum Ya. dan sesudahnya dulu Bang. Sebelum Silakan dan Anda baca. sesudahnya. Oke, Nah, di sini sesudahnya kan- nggak ada karena itu data terakhir dari Di Matius 24 ya Bang, harus baca nih Bang sebelum dan sesudahnya, nggak bisa kita baca sepenggal-sepenggalan ya Bang. Jadi tidak kan ada di sini, data sesudah Matius 23 itu paling terakhir 39, nggak ada ayat setelahnya. iya maksud saya berarti di 24 Bang. Oh boleh. Di 24 berarti dia Bang. Kalau dari Silakan. itu terakhir. Jadi yang di 23 ayat 39 kan Bang. Iya. Jadi di sini kan perikopnya ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk Iya. ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kamu tidak Oke. mau. Ayat 38, lihatlah rumah ini akan ditinggalkan dan sunyi, ya kan? Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaannya Engkau apa, tidak Bang akan Juma? melihat apa? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ayat Oke. ini Bang, ayat ini itu Bang, ayat ini sama pernah Bang bahas tuh apa kemarin poin tentang yang Tuhan-Tuhan itu loh. Tuhan-Tuhan, Ya. dia tidak akan melihat kerajaan apa yang kemarin yang abang viral kemarin itu loh, yang ada banyak Siapakah? viral yang datang kepadaku dengan memanggil Tuhan, Tuhan, hanyalah engkau semua hai pembuat kejahatan, Ya. aku nggak mengenal kamu, katanya kan. Ya, Itu ada iya. kan. Nah, Ada. itu kok orang ini masuk on cam ya. Iya, buka kameranya aja Bang. Nanti diturunin sama moderator kalau ini kelamaan Ini. ndak buka. Ya. Oke. Nah, jadi ini ayat yang Bang berkata ini tentang perkataan Paulus ya, Paulus ini ya. Oh sorry, ini Bukan, Yesus. itu perkataan- Ini Yesus. Yesus, iya. Ini Yesus pada saat dia memasuki Yerusalem dan dia melihat Yerusalem itu kan kacau balau pada saat itu, Bang. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau di situ orang-orang Farisi, Betul. ahli Taurat, Semua. imam kepala mahkamah agama, semua, termasuk Paulus. Betul, Bang. Engkau wahai Paulus tidak akan melihat aku lagi. Tapi Paulus mengaku didatangi oleh makhluk mengaku Yesus. Oke. Berarti Abang Itu siapa? salah paham, Bang. Pada saat Yesus berkata demikian, Paulus itu belum Iya. ada, Bang. Belum ada Paulus di situ, Bang. Lah, kan orang-orang Farisi seluruhnya. Iya, maksudku kan kalau ayat ini Paulus nggak ada di sini, Bang. Pada saat Yesus lagi datang, dia di atas keledai. Saya tahu cerita ini, Bang. Dia lagi di atas keledai, ya. Dia Oh, lain sebelum itu ada lagi. Itu Matius 21 itu Matius 21 yang Hosana diberkatilah engkau anak Daud, semoga keselamatan atas Di mana, engkau. Bang? Itu Di mana, Bang? Matius 21 itu. Sama, Bang. Jadi kan Injil itu kan ada berapa Injil, Bang? Jadi mereka tuh menceritakannya sama, Bang. Sama. Matius Jadi 21, Matius 22, ini sekarang kita Matius 23. Nah, Iya. di situ di Matius 23 Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Menurut saudara, engkau tidak akan melihat aku, itu artinya melihat atau tidak melihat? artinya kita memang nggak bakal bisa melihat Yesus lagi, Bang.
Karena apa? Dia udah Bukan kita. Yesus bicara kepada orang-orang Farisi, kenapa jadi kita? Iya, termasuk bicara ke mereka pun bang, ke orang-orang zamannya orang-orang Yudea, Samaria, orang Farisi yang bilang tadi. Memang Yesus ngomong hari itu setelah dia kan sudah hanya dia sudah mati dan dia bangkit, kan mereka nggak bisa lihat lagi bang. Memang mereka nggak bakal lihat Yesus lagi. Nah, terus yang datang kepada Paulus siapa? Nah, yang datang kepada Paulus itu kan Allah, bang, Tuhan Allah. Loh, Yesus kan nanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Di mana tertulis bang ayatnya? Bang? Setahu saya nggak Kisah ada para Yesus di Rasul. dalam. Kisah para Rasul 9. Coba saya Pak, ya. Silakan. Kisah para Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5, coba Anda baca. Oke, dalam perjalanan ke Damsyik, ya ketika sudah kota itu, tibalah cahaya memancar dari mengindian. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi, oke, sorry, ya. Oke. Siapa itu? Siapa itu yang datang? Tetapi Yesus, oke. Tetapi benar lihat pada mata yang harus kita perbuat. Itu Ya siapa? benar, tapi Yesus kan bukan berwujud manusia, bang. Loh, engkau tidak akan melihat aku. Aku itu siapapun aku, manusia kah, apakah, yang penting aku Yesus. Gini bang, Allah itu kalau kan Yesus itu kan sudah surga tuh. Nah, Yesus kalau Allah atau Tuhan itu kalau datang sesudah dia bangkit, ya sudah mati bangkit di surga, dia datang ke bumi bukan berwujud manusia lagi bang. Dia bisa datang berupa api, dia bisa datang berupa berupa datang ke bumi. Ada tertulis. Iya, dan Ada itu tertulis, tetap Yesus kan, mau dia datang dalam bentuk api, dalam bentuk perahu, Betul. dalam bentuk beroncong. Kau tidak akan melihat aku lagi dalam bentuk apapun. Aku Yesus. Tapi Nggak di sini akan nggak melihat ada aku bicara Yesus. fisik, bang. Loh, memang enggak ada, Yang tapi kan yang tadi aku itu. Iya, aku berarti aku mau datang bentuk cahaya, kamu datang bentuk apapun itu aku ya Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Apakah boleh dikatakan, oh aku nggak melihat Yesus loh? Lalu siapa yang kau lihat wahai Paulus? Yesus. Iya, sama doang. Nah, Aku melihat cahaya. Ya, cahaya itu siapa? Yesus. kan matanya seketika itu buta, bang. Kalau bang tahu ceritanya, kan mata Iya, Yesus kan, sempat buta tuh. kan ceritanya Yesusnya yang mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah dia yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Si Planos ini, si penyesat ini yang datang kepada Paulus. Waspadalah kepada penyesat Planos yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Gitu loh. Live Anda tidak selalu cocok untuk penonton di semua wilayah dan telah dihentikan di beberapa wilayah. Perilaku dan ujaran kebencian suka-suka kaulah, pape. Wow. Pandaian. Kenapa beringat sama? Iya, sibuk kalinya dia. Cuman kalau di sini sih nggak ada masalah sih bang menurut aku di ayat ini. Iya dong, kan Anda pengikut Paulus, masa Anda mau mengatakan seketika itu juga, oh iya ya, ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus ya,
berarti selama ini 2000 tahun kita kena prank. Kan tidak mungkin Anda mengatakan begitu. Tapi coba Anda renungkan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Tetapi meskipun engkau tidak akan melihat aku lagi, masih ada Yesus yang datang kepada kalian. Tapi bukan aku, penyesat yang memakai namaku, di mana dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus, yang kalian ikuti. Buktinya sekarang Anda ke gereja, orang Yahudi pengikut Yesus ke sinagoge, mereka pengikut Yesus tidak makan babi, mereka bersunat, mereka ibadah di hari Sabtu. Kalian beda kan? Nah, itulah bukti bahwa yang kalian ikuti itu adalah si penyesat ini yang datang memakai nama Yesus. Banyak orang itu ya kalian. Lalu siapa lagi? Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Ya udah, selesai. Terus yang Anda yang Anda bawa tadi Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, "Pergilah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Nah, lalu yang kami panggil Yesus selama ini siapa? Ya Yesus yang datang ke Paulus, bukan aku. Jadi yang kami pakai bernubuat mengusir setan namanya dalam nama Yesus itu siapa? Ya bukan aku yang datang kepadamu, tapi yang datang kepada Paulus itu yang aku Yesus itu. Aku tidak mengenal kalian, sorry ya. Itu loh yang terjadi nanti di akhir zaman. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan, bermujizat. Tapi aku mengatakan, maaf, aku tidak mengenal Anda. Tapi kesimpulannya oke bang. Karena saya orangnya nggak ahli Alkitab bang, saya nggak paham Alkitab. Ibaratnya nggak betul-betul ya yang semampu saya, seporsi saya gitu bang. Tapi yang pasti saya mau cerita, mau sedikit aja tambah bang. Karena kan saya kan keturunan Kiai Haji nih bang. Kakek nenek saya itu pendiri masjid terbesar di Padang Sidempuan. Ketika dia sebelum dia meninggal Di Medan. Di Padang Sidempuan, Mandailing bang. Mandailing, oh iya siap. Iya, jadi kakek saya itu berpesan ketika mama saya mau mualaf. Mama saya kan murtad. Mama saya murtad nih. Mama saya udah SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam kan. Dia ini sedikit melenceng ya ceritanya. Iya. Jadi silakan. Jadi kakek saya tuh berpesan sama mama saya, apa katanya? Kakek saya itu udah ibaratnya ahli Al-Quran lah, mungkin lah udah nggak perlu, dia selama nggak pernah pakai Al-Quran lagi. Mungkin udah di sini semua di Al-Quran kan. Apa pesan dia sama mama saya? Kalaupun baru kau masuk Kristen, rajinlah kau ke gereja. Itu pesan kakek saya mendiangnya, namanya Kiai Raja Haji Sulaiman, nama kakek saya itu. Nah jadi dia berpesan, kalaupun kau baru masuk Kristen, rajinlah kau ibadah, samanya semua kata dia. Itu pesan kakek saya, samanya semua. Ibarat kita mau masuk ke suatu daerah, jalan ke situ banyak, katanya kan, ini kata kakek saya. Jalan ke situ banyak, pasti bakal sampai katanya. Cuman beda-beda cara pembawaannya. Itulah pesan kakek saya waktu itu. Dan ini agak lain sedikit bang, nih. Jadi waktu selama mama saya di Tapsel di Sidempuan tuh, asal dia sakit, mama saya ini obatnya cuma satu bang. Sampai sekarang tante saya masih muslim semua. Tante adik mama kan, abangnya mama masih muslim semua. Asal mama saya sakit itu obatnya cuma satu, salib aja obatnya, nggak ada yang lain. Makanya itu saya bingung juga. Mama sampai sekarang mama saya berpikir itu yang sampai sekarang ini jadi pertanyaan besar lah sama keluarga besar kami kan. Asal mama sakit obatnya cuma satu, salib aja. Itu harus ditaruhkan ke badan dia, ke badan mama saya. Sampai sekarang mama saya masih hidup. Cuman yang udah meninggal bapak saya yang duluan meninggal jadinya. Jadi mama meninggal, bapak meninggal, mama saya sehat bang. Iya. Jadi kalau yang kayak gitu sih biasanya sugesti. Terus kemudian di luar sugesti kan Yesus memang mengatakan bahwa ketika penyesat itu datang, dia akan melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kami nggak heran, karena Yesus sendiri sudah menubuatkan itu. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan 30 bahwa Tuhan mengatakan, karena kesesatan mereka aku menjadikan iblis sebagai junjungan mereka.
Aku jadikan iblis sebagai teman-teman mereka. Iya, iya betul bang. Tapi kan ada juga kalau kita balik sedikit bang, ketika Nabi Muhammad sholat nih, ada ceritanya saya pernah dengar, saya pernah baca. Ketika dia sholat, jin-jin Ketika beliau membaca Quran, jin datang untuk mendengarkan bacaan Quran. Oh itu ya. Ada tertulis bang, ada tertulis di Al-Quran itu kalau jin itu datang untuk mendengarkan Al-Quran. Ada. Kemudian itu hanya mendekat, bukan masuk ke dalam tubuh beliau. Tapi yang Anda harus paham, Paulus mengatakan di dalam tubuhku ada iblis yang menggocok aku. Nah, itu gimana itu? Di dalam tubuh Paulus ada iblis yang menggocok dia. Itu gimana itu? Itu nggak pernah saya baca sih bang. Ini mana terus bang? Coba lagi bang. Ada. Ada di dalam suratnya. di dalam tubuh dia itu, dia katakan bahwa ada iblisnya itu menggocok dia selalu, sehingga dia menerangkan di dalam suratnya 2 Korintus 12 itu, 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus. Jadi kalau Nabi Muhammad ketika ada jin ingin mempengaruhi dia. Oke, 2 Korintus 12 nomor 7. Hafal bang ya, tapi malah dia tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di dalam tubuh Paulus ada iblis di dalam untuk menggocok dia. Itu yang saya baca bangnya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Tapi belum masuk bang, belum masuk di dalam tubuhnya, supaya aku di dalam dagingku diri. Di dalam daging Paulus ada iblis. Iya, perikopnya sih kan bang, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Itu dia. Di sini kan bang, perikopnya itu baca bang. Ada cerita perikop itu kan, yang memberi perikop itu kan penerjemah, yang kita bukan Paulus. Yang kita lihat di situ, di dalam dagingku ada seorang utusan iblis yang menggocok aku. Jangan disalahartikan mentang-mentang Paulus itu tidak menikah sampai dia onani terus. Bukan menggocok itu artinya abang baca sebelumnya bang. Karena itu aku senang dan rela dan rela di dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Artinya panjang bang ceritanya bang, kalau kita bahas nggak bakal habis. Memang panjang, ujung-ujungnya nanti bisa kita lihat di Roma 7 ujung-ujungnya. Kemudian ketika hal ini terjadi, yang menjadi permasalahan adalah ketika kita baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Kenapa iblis memproklamirkan kerasulan Paulus? Iblis yang berkampanye, Paulus ini adalah rasul loh, dia utusan yang maha tinggi loh. Ada apa iblis mengkampanyekan Paulus? Itu. Terakhir bang ya. Ini sama kesaksian juga. Pasti abang bilang sugesti juga. Nah, jadi yang membuat dulu baru-baru mama nikah sama bapak. Mama kan dari Islam nih, bapak Kristen kan. Baru-baru nikah mama tuh dulu Kristen KTP. Dia nggak sungguh-sungguh Kristen ya bang. Tapi terus begitu dia, ini kesaksian hidup dia ya. Sebenarnya mama saya yang lebih cocok ngomong, bukan saya. Jadi waktu setiap temannya meninggal temannya pemakaman juga dikuburkan di pemakaman Islam. Nah, begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, dia dengar ada suara gong dipukul. Ini pendengaran mas saya bang, karena mungkin ada di antara dari 7.000 yang menonton ini, mungkin ada yang seperti mas saya. Mungkin dibilang orang sekarang ini bilang namanya punya indera keenam, ya kan, bisa mendengar gitu kan. Jadi dia dengar ada suara gong dipukul di liang lahat. Setelah dipukul di liang lahat ini, didengar di suara gong itu dipukul bang, setelah selesai dia diazanin ya mayatnya, setelah dimasuk liang lahat bang. Nah, setelah diazankan gitu didengar suara gong,
teriaklah kawan dia ini, kawan mama saya yang tabrakan ini bang, di dalam liang lahat itu. Tapi dia nggak lihat bergerak jenazah, enggak. Dia nggak lihat ada aktivitas apa-apa, dan enggak, cuma dengar suara aja teriak, minta tolong, 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 katanya. Pergilah mak saya menjauh. Ini dia nggak belum buka bicara, belum ngomong sama saya. Ini kesaksian ya bang ya. Ini Tuhan, kalau saya bohong nih, Bagusnya ini mama itu bisa ke komalnya ini. Siapa? Masuk sini ya. Yusuf, bukan Yusuf Manubulu. Oh gitu ya. Di situ ada kesaksian yang murtadin bagus di situ. Jadi bang, masuk gini bang. Jadi setelah dia pergi dari kuburan muslim, dia karena mama ini dulu kan rumahnya tuh dekat sama kuburan muslim. Jadi asal dia lewat dari kuburan muslim, dia dengar teriak-teriakan bang, panggilan orang, tolong, tolong. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi saking dia penasarannya sama yang didengarnya itu, dia pergilah ke makam Kristen. Dia nggak dengar ada apa-apa bang, sunyi. Itu yang membuat dia kuat masuk dalam Kristen, salah satunya bang. Selain dari dia mempelajari tentang Alkitab gitu bang. Iya. Kalau saya sih itu sih kayak halu ya kata orang. bisa jadi itu benar. Kenapa? Karena saya gini bang, juga. Saya percaya di Muslim ada namanya siksa kubur bang, ada siksa kubur. Ya. Jadi setiap orang Muslim mati itu wajib disiksa. Nah itu nggak bisa dari orang Muslim. Bukan wajib disiksa. Jadi gini, bisa jadi mamanya itu betul. Alam kubur itu kan bukan neraka. Betul. Itu masih alam barzah. Betul. Ya kan? Betul. Nah, alam kubur itu bukan tempat pembalasan. Oke? Bisa jadi umat Islam itu tidak diinginkan oleh Tuhannya membawa dosa ke neraka. Jadi Tuhan menghabiskan dosa-dosanya itu di alam kubur. Karena setelah dia bangkit dari kematian, dosa sudah dihapuskan. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Jadi dalam kubur itu dosa-dosanya ketika dia hidup kan tidak mungkin tidak punya dosa, dibersihkanlah di situ. Nanti setelah dia bangkitkan, sesuai dengan Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, mereka dibawa kemudian ke surga. Firdaus ya. Sedangkan kalau orang Kristen masuk ke alam kubur, anteng dia, disimpankan dia, supaya nanti di neraka baru dipijak biji pelernya jadi perkedel gitu. Iya, percuma disiksa di kubur, toh nanti akan dibangkitkan. Tidak perlu disiksanya nanti di tempat yang kekal gitu. Tapi si guru agama saya Islam bang SMP, ya kan? Apa cerita dia waktu dia dengar cerita keluarga saya dari background Muslim? Apa katanya? Seharusnya kamu tuh masuk Kristen, Islam bro. Kenapa gitu Pak? Bilang kan, kalau kamu masuk Kristen, kamu tuh dicuci bersih. Kamu tuh dicuci bersih, jadi kamu tuh bakal pasti masuk surga, kata Ustadz lah, dia termasuk guru agama saya ini kan. Saya bilang, Pak ini pertanyaan agak lucu Pak, saya mau nanya, Bapak pernah mati Pak? Saya bilang gitu, dia ketawa-ketawa kan. Kalau Bapak sudah pernah mati dan sudah pernah masuk surga, Bapak mungkin bisa cerita gitu. Saya percaya sama Bapak karena Bapak sudah mengalami. Tapi kita sama-sama masih di bumi, saya bilang gitu sama guru agama saya itu. Iya, guru agamanya itu harus belajar sama Bang Suma. Karena saya sudah 18 tahun baca Bible, tidak pernah saya baca ada data jaminan keselamatan kepada Kristen dari Yesus. Dari Paulus ya, tapi dari Yesus tak ada, dari Nabi Musa tak ada. Kalau Yesus tak ada jaminan. Di mana dalilnya Yesus memberikan jaminan kepada Kristen? Akulah kalau ada saya kawin lagi besok. Akulah jalan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iya, itu aja. Terus kenapa Anda? Terus kenapa jadi Kristen Anda? Kenapa nggak melalui jalan Yesus? Nah sekarang kan bang, yang dikatakan Kristen itu kan pengikut Kristus bang, pengikut Yesus. Kristus yang datang kepada Paulus. Kembali lagi ke situ. Sekarang jalan yang ditempuh oleh Yesus, murid-muridnya adalah Yudaism, bukan Kristen. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Harus melalui aku, jangan melalui Paulus.
Ya itu kan pemahaman abang bang. Jadi kan Lalu pemahamannya gimana? Melalui aku itu pemahamannya gimana? Melalui Paulus gitu. bukan kok bang. Lalu apa? Saya kan lagi di luar Pemahaman melalui Yesus itu gimana? Ayo. Kebetulan saya lagi, kebetulan saya di luar bang. Notebook saya di rumah. Ini nggak di rumah lagi di. Oh iya. Kalau kita bisa saya panjang cerita tentang ada semua bahannya sama saya bang, ada di laptop saya ada. Iya, silakan Anda naik lagi ke sini. Kalau sampai Anda bisa membuktikan ada jaminan keselamatan di Kristen, besok saya kawin lagi. Nggak dibaptis. Kalau bang cuma baptis saya mau. Saya 5 kali sehari saya dibaptis. Anda kalah. Kamu sekali sehidup. Saya 5 kali sehari. Besok dibaptis lagi. Besok dibaptis lagi. Dibaptis lagi. Gitu kalau kamu di Islam. Ya, gitu kawan. Oke, nanti aku masuk lagi lah, naik lagi tanda ya bang. Oke. Asal abangnya lari ya. Asal nanti abangnya lari, Enggak. aku naik lagi. Enggak, mamamu ku bawa ke sini biar ku bongkar tipu-tipunya. Enggak lah. Mau masuk di Iya, PGI suruh bang. aku kesini biar ku ajarin dia cara berbohong itu jangan kayak gitu. Cerita-cerita ke anak-anak jangan kayak gitu cerita-ceritanya. Enggak lah. Kalau dongeng-dongeng kayak begitu untuk nakut-nakuti orang bisa. Enggak. Oke lagi kalau bang Juma ya. Saudaraku. Oke, siap. Sehat-sehat, siap. Bang Juma. Makasih. Makasih. Sandiwara Radio. Ding ding. Ada orang berjalan ke alam kubur, mendengarkan orang teriak di sana, tersiksa di sana. Ternyata itu kuburannya umat Islam. Ternyata di sana umat Islamnya lagi ditatar, di sana lagi di ospek untuk persiapan masuk surga. Tapi dia ke kuburan orang Kristen. Anteng-anteng saja, ternyata sudah dilakban, tidak ada yang bisa bergerak. Diikat, dipijak sama ular. Dia mulutnya penuh dengan cacing dan juga lipan di dalam. Bagaimana bersuara minta tolong, sudah nggak bisa dia. Ternyata di dalam kubur dia dipijak sama gajah. Cerita-cerita dongeng sama aku pula dia ngomong kayak gitu. Halo, semangat malam saudara Alexos. Hello. Hello.